Pada pertemuan di video kali ini, kita akan membahas satu topik yang sering disalahpahami, alam jin dan apa yang oleh masyarakat disebut sebagai siluman, hantu, atau makhluk gaib. Penting untuk ditegaskan sejak awal bahwa Islam tidak membangun pemahaman tentang jin di atas mitos, cerita horor, atau tradisi lokal, melainkan di atas wahyu, Al-Quran dan hadis, serta penjelasan ulama Ahlus Sunnah. Tujuan pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi meluruskan cara pandang, karena ketakutan tanpa ilmu melahirkan kesesatan, sementara pengingkaran terhadap yang gaib juga merupakan penyimpangan akidah. Alam jin dalam Islam, hakikat, sejarah, dan eksistensinya di bumi. Bagian 1, landasan akidah dan sejarah penciptaan. 1. Jin diciptakan sebelum manusia. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan urutan penciptaan makhluk berakal. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan jin telah kami ciptakan sebelumnya dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 26-27. Dalam konteks akidah, ayat ini mengajarkan beberapa prinsip penting. Jin bukan makhluk reaksi, bukan pula makhluk susulan setelah manusia. Jin sudah eksis sebelum manusia. Mereka sudah memiliki kehidupan, komunitas, dan aktivitas. Implikasinya sangat besar. Ketika manusia diturunkan ke bumi, bumi bukanlah ruang kosong, melainkan sudah menjadi wilayah kehidupan makhluk lain. Maka konflik, gangguan, dan interaksi jin manusia tidak muncul tiba-tiba, tetapi memiliki latar sejarah penciptaan. 2. Bahan penciptaan jin dan konsekuensinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjelas, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2996. Dalam kajian ulama, api yang dimaksud bukan api kasar seperti api kayu, melainkan api yang sangat halus dan panas. Dari bahan penciptaan ini, lahir tabiat dasar jin. Jin merupakan makhluk yang sangat halus, tidak padat, ringan, cepat, tidak terikat struktur fisik seperti manusia. Jin juga tidak terikat hukum fisika selayaknya manusia. Inilah sebab ilmiah akidah mengapa jin tidak terlihat oleh mata manusia, dapat bergerak sangat cepat, mampu berpindah tempat dengan cepat dan mudah. 2. Jin pernah menguasai dan merusak bumi. Ketika Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata, "Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari dijelaskan bahwa pertanyaan ini bukan dugaan, melainkan berdasarkan pengalaman malaikat melihat apa yang dilakukan jin sebelumnya. Fakta pentingnya, jin pernah hidup sebagai penghuni utama bumi. Banyak di antara mereka berbuat zalim. Terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Ini menunjukkan bahwa akal tanpa ketaatan akan melahirkan kerusakan, baik pada jin maupun manusia. Iblis dari golongan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ia adalah dari golongan jin. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Ini penting untuk meluruskan kesalahan umum. Iblis bukan malaikat. Ia memiliki nafsu dan kehendak bebas. Kesalahannya bukan kesalahan kecil, tetapi kesombongan ideologis. Sebagian jin kemudian mengikuti jalan iblis, dan dari sinilah lahir kelompok jin durhaka yang disebut syaitan. 3. Jin memiliki akal, agama, dan pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ini berarti, jin memiliki akal. Jin memahami perintah dan larangan Allah. Jin juga akan dihisap selayaknya manusia. Dalam surah Al-Jin ditegaskan, di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang. Quran Surat Al-Jin ayat 14. Kesimpulan dari penjelasan di atas,
Jin yang bersifat syaiton, mereka sangat aktif menggoda manusia dari berbagai arah yang tak disadari oleh manusia yang lemah iman dan akidahnya. 4. Jin hidup berkelompok dan berkembang biak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Ayat ini menunjukkan bahwa jin berkembang biak, memiliki struktur sosial, hidup berkelompok, dan memiliki keturunan. Ini menjelaskan mengapa gangguan jin bisa sistematis, turun-temurun, berlapis, dan kompleks. 5. Tempat tinggal jin di bumi. Rasulullah SAW dan ulama menjelaskan bahwa jin yang bersifat syaiton, mereka menyukai tempat tertentu, yaitu tempat kotor dan najis, seperti toilet, selokan, tempat sampah, bangkai, bangunan kosong dan terbengkalai, kuburan, terutama yang disakralkan manusia secara syirik, tempat sangat sepi, lubang, pohon besar, gunung, hutan, laut, padang pasir, persimpangan jalan, transisi atau perubahan waktu seperti waktu sore menjelang maghrib, dan masih banyak lagi cabang tempat yang kurang lebihnya sama dari penjelasan di atas. Perlu diingat dan menjadi garis besar, jin yang bersifat syaiton, mereka tidak menyukai tempat yang bersih, menghindari manusia yang beriman kuat dan penuh ketaatan. Alam jin dalam Islam, dimensi, wujud, dan fenomena penampakan. Alam keberadaan dan bentuk penampakan jin. 6. Alam jin dan alam manusia, dua keberadaan yang berbeda. Kita telah memahami bahwa jin hidup di bumi yang sama dengan manusia. Namun muncul pertanyaan mendasar dalam kajian akidah. Jika berada di bumi yang sama, mengapa manusia tidak dapat melihat jin? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan sangat tegas. Sesungguhnya ia, yaitu setan, dan kaumnya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Ayat ini adalah fondasi ontologis dalam memahami alam jin. Allah tidak mengatakan bahwa jin bersembunyi, mengecil, atau berada jauh, melainkan bahwa cara keberadaan mereka berbeda. 7. Perbedaan dimensi keberadaan. Dalam kajian filsafat Islam, manusia hidup di alam syahadah, yaitu alam yang dapat dilihat, diukur, ditimbang, dan tunduk pada hukum fisika. Jin hidup di alam gaib relatif, ada, nyata, berinteraksi, namun tidak terjangkau panca indera manusia. Contoh akademik yang sering digunakan ulama adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang ini memenuhi ruang, membawa data dan suara, namun tidak terlihat tanpa alat. Demikian pula jin, ada tanpa terlihat. Kesalahan umum adalah menganggap gaib berarti tidak ada. Dalam Islam, gaib justru berarti ada namun tersembunyi dari indera. 3. Perbedaan tabiat penciptaan. Perbedaan bahan penciptaan melahirkan perbedaan tabiat. Manusia dari tanah, jadi padat, berat, lambat. Jin dari api halus, jadi ringan, cepat, lincah. Akibatnya, jin dapat berpindah tempat dengan sangat cepat. Jin tidak terikat jarak fisik seperti manusia. Jin dapat berada di ruang yang sama tanpa terlihat. Tanda penting dalam kajian akidah. Ketidakmampuan manusia melihat jin bukan kekurangan, melainkan perlindungan dari Allah. Jika manusia melihat jin dalam bentuk aslinya, stabilitas psikologis manusia akan runtuh, ketakutan massal akan terjadi, kehidupan sosial tidak akan normal. Maka ketersembunyian jin adalah rahmat, bukan kelemahan. 9. Hakikat wujud jin, setan atau hantu, dan siluman. 1. Jin tidak memiliki bentuk tetap. Ini prinsip yang sangat penting dan sering disalahpahami. Manusia memiliki bentuk permanen sejak lahir hingga mati. Jin tidak memiliki satu rupa tetap, tidak diciptakan dalam satu bentuk fisik permanen. Hakikat jin tidak berubah, tetapi penampakannya fleksibel dan sementara. Bentuk-bentuk penampakan jin ditinjau akademik. 1. Menyerupai manusia asing. Ciri-cirinya muncul tiba-tiba, wajah tidak jelas, tidak dikenal penduduk setempat, menghilang secara tidak wajar. Biasanya muncul di tempat sepi, malam hari, situasi tanpa interaksi sosial normal.
Ini bukan manusia kerasukan, melainkan jin yang menyamar sementara. 2. Menyerupai hewan tertentu. Dalam hadis dan riwayat ulama, jin sering menampakkan diri sebagai ular, anjing hitam, atau kucing hitam. Bukan karena hewan ini jahat, tetapi karena bentuknya tidak mencolok, mudah bergerak, dan efektif menimbulkan rasa takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian khusus terhadap ular di rumah, karena sebagian di antaranya adalah jin. 3. Distorsi visual, bentuk menakutkan. Seperti bayangan tinggi, kabut hitam, sosok tanpa wajah, mata merah, bentuk tidak proporsional. Dalam kajian ulama, ini bukan bentuk asli jin, melainkan manipulasi penglihatan, ilusi visual yang mempengaruhi sistem persepsi manusia. 4. Suara tanpa rupa. Ini metode gangguan paling sering. Suara langkah, panggilan nama, tangisan, tawa, bisikan. Ini efektif karena tidak membutuhkan penampakan, memicu ketakutan, dan membuka pintu sugesti psikologis. 12. Terminologi, siluman, hantu, dan setan. Siluman. Dalam Islam, siluman bukan istilah akidah. Ia hanyalah istilah budaya, penamaan lokal untuk jin yang menampakkan diri sementara. Hantu. Dalam Islam, tidak ada ruh manusia gentayangan. Orang mati berada di alam barzah, tidak kembali ke dunia. Yang disebut hantu, hakikatnya jin yang menyerupai manusia mati, atau jin yang memanfaatkan imajinasi manusia. Setan. Setan bukan spesies, melainkan sifat dan peran. Jin atau manusia yang durhaka, mengajak kepada keburukan. Semua setan adalah jin atau manusia, tetapi tidak semua jin adalah setan. Pada bagian ini, kita telah membahas perbedaan alam jin dan manusia, dimensi keberadaan, mengapa jin tidak terlihat, hakikat wujud dan penampakan jin, serta klarifikasi istilah siluman dan hantu. Bagaimana cara jin menjalani aktivitas kesehariannya ya? Berikut sistem dan tingkatan kehidupan jin. Prinsip dasar yang harus dipahami lebih dulu. Sebelum masuk ke rincian, satu prinsip besar ini harus tertanam kuat. Jin tidak hidup secara liar dan acak. Mereka hidup dalam sistem, berkelompok, memiliki pembagian peran dan urutan fungsi sesuai kesukaan hawa nafsu jin itu sendiri. Sebagaimana manusia memiliki masyarakat, pemerintahan, dan struktur sosial. Namun, sistem kehidupan jin tidak satu garis. Ada dua cara memahami tingkatan jin. Yang pertama, tingkatan fitrah, berdasarkan jenis, kekuatan, dan kemampuan alami jin itu sendiri. Yang kedua, tingkatan moral, berdasarkan ketaatan atau pembangkangan kepada Allah. Dan dua bagian itu tidak selalu harus sejajar. Jin kuat belum tentu jahat, dan sebaliknya, jin lemah belum tentu baik. Sekarang kita mulai membahas dari yang paling dasar agar mudah difahami. 1. Jin, al-jin, istilah umum. Kata jin berasal dari kata jannah yang berarti tersembunyi. Artinya, jin adalah makhluk yang keberadaannya tertutup dari penglihatan manusia. Jin adalah nama secara umum, bukan jenis khusus. Semua jin memiliki sifat dasar seperti berikut. Jin memiliki akal, jin memiliki kehendak bebas, diciptakan dari api yang halus, tidak terlihat oleh manusia. Jin juga diberi tanggung jawab taklif, perintah dan larangan, selayaknya manusia. Jin juga akan dihisap dan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam kelompok besar jin ini, terdapat ada jin yang muslim beriman, jin kafir, jin salih, jin fasik, jin kuat, jin lemah, jin alim berilmu, jin bodoh. Kesalahan fatal masyarakat, banyak yang menganggap semua jin adalah setan, atau bahkan dua makhluk yang berbeda. Itu kesalahan mendasar. Padahal, setan hanyalah sebagian kecil dari jin. Setan itu hanyalah sifat atau perilaku. Sifat setan bisa datang dari bangsa jin dan manusia. 2. Iblis, tokoh utama pemberontakan. Allah berfirman dengan tegas, iblis adalah dari golongan jin. Surah Al-Kahfi ayat 50. Ini menutup semua perdebatan. Iblis bukan golongan malaikat. Iblis bukan simbol semata. Iblis adalah individu yang nyata adanya. Lantas apa posisi iblis dalam kerangka sistem jin?
Iblis bukanlah sosok yang mewujudkan kejahatan manusia, ia adalah otak. Iblis adalah arsitek handal dalam mengarahkan pembangkangan. Iblis juga bukan prajurit lapangan, tapi otak dari perencana besar. Perilaku iblis. Iblis tidak bisa memaksa manusia. Iblis juga tidak bekerja berat. Iblis adalah makhluk Allah yang sangat cerdas dan ahli dalam segala bidang. Jika ada yang berpikir iblis itu tak memahami ilmu, maka itu salah besar. Iblis sudah ada sebelum manusia diciptakan. Iblis sudah menjadi saksi segala sesuatu di langit maupun di bumi. Namun hanya satu yang membuat iblis dilaknat Allah. Sifat sombongnya, yang bahkan iblis sendiri bersumpah tak akan mau bertaubat pada Allah. Iblis bahkan bersumpah akan senantiasa menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Lantas bagaimana cara iblis menyesatkan golongan manusia? Tugas utama iblis jauh lebih canggih dan cerdas dari sekedar bayangan manusia. Iblis membangun sistem jangka panjang, bertahap, langkah demi langkah, dan menyesuaikan keadaan hingga merusak iman dan akidah manusia. Saking cerdasnya tipu daya iblis, bahkan banyak manusia yang tersesat tak menyadari bahwa dirinya dalam kesesatan iblis. Tipu daya iblis itu halus, cerdas, dan nyata. Iblis itu rajanya ideologi jahat, bukan pelakunya langsung. Iblis perusak ideologi manusia yang nyata. Iblis sangat tahu cara mengaburkan kebenaran menjadi batil, dan yang batil nampak benar. Iblis melakukan sistem godaan jangka panjang yang halus hingga masuk ke dalam sendi-sendi akidah manusia. Dalam pandangan Islam, jin kategori iblis yang paling berbahaya bukanlah jin yang menampakkan wujud, merasuki tubuh, atau menakut-nakuti manusia secara fisik. Yang paling berbahaya justru adalah jin yang bekerja di wilayah ideologi, akidah, dan sistem berpikir. Karena gangguan fisik bisa disembuhkan, tapi kerusakan akidah bisa menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat. Allah sendiri menegaskan bahwa medan utama pertempuran setan bukanlah tubuh, melainkan hati dan pemikiran manusia. Allah berfirman, kemudian setan membisikkan kepada mereka berdua. Surah Al-A'raf, ayat 20. Perhatikan firman tersebut. Jin bertindak bukan dengan cara menyakiti, bukan dengan merasuki, tetapi dengan bisikan ide atau tipu daya yang sangat halus. Cara kerja utama jin dalam merusak ideologi. Jin perusak ideologi tidak bekerja cepat. Mereka membangun sistem jangka panjang. Langkah-langkahnya konsisten dan hampir selalu sama. Dengan cara mengaburkan tauhid, menggeser makna ibadah, meninggikan manusia melebihi batas, membungkus kesesatan melalui adat dengan istilah agama, membangun ritual adat atas nama agama Allah, memecah belah kebenaran menjadi kelompok-kelompok yang pada akhirnya akan bertikai. Terlalu fanatik pada sesuatu tanpa landasan sumber ilmu Al-Quran dan hadis, membuat penyimpangan terasa wajar, dan masih banyak lagi tipu daya iblis yang nampak benar, namun sejatinya justru menyimpangkan akidah manusia. Itulah cara iblis bekerja, sederhana namun sangat merusak akidah, yang bahkan tak disadari manusia. Inilah yang oleh para ulama disebut talbis iblis, tipu daya ideologis yang halus. Tingkatan jin perusak akidah dan ideologi. 1. Iblis adalah arsitek cerdas penyimpangan akidah. Allah berfirman, iblis adalah dari golongan jin. Surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis adalah jin tertua yang membangkang, pemimpin ideologi kesesatan, perancang sistem penyimpangan akidah. Iblis tidak sibuk menggoda satu orang. Ia sibuk menciptakan pola pikir yang menyimpang, tapi diwariskan turun-menurun tanpa manusia sadari. Allah berfirman, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya. Surah Shad, ayat 82. 2. Jin Ifrit, eksekutor kekuatan ideologis. Ifrit disebut dalam Al-Quran sebagai jin yang sangat kuat, sangat cerdas, cepat, dan keras. Dalam konteks ideologi, Ifrit bukan sekedar kuat fisik, tapi kuat mempengaruhi, kuat menanamkan sugesti, kuat menciptakan ketergantungan spiritual. Ifrit sering digunakan untuk menguatkan klaim kesaktian, menopang karisma palsu, membuat manusia merasa dipilih Tuhan. Inilah yang sering melahirkan figur-figur atau tokoh-tokoh yang dipuja secara berlebihan. 3.
Setan dalam tubuh manusia melalui aliran darah dan merusak ideologi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri midal insani majrod dam." Sesungguhnya, setan berjalan dalam diri manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya, pengaruh yang sangat dekat dengan emosi, pikiran, dan keputusan hati yang sesat. Inilah setan yang membuat kesesatan terasa benar, membuat kebenaran terasa salah, membuat nasihat terasa ancaman. Contoh nyata keberhasilan godaan ideologis iblis pada manusia yang sering dijumpai. Terlalu fanatik namun buta ilmu. Terlalu memuliakan manusia berlebihan, bahkan hal itu sangat dilarang oleh Allah. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas." Surah Al-Baqarah, ayat 190, larangan melampaui batas. Kita bisa melihat pola yang berulang di lingkup masyarakat. Yang pertama, memuliakan manusia secara berlebihan. Tokoh agama dianggap tidak bisa salah. Ucapan guru lebih tinggi dari perintah dan larangan Al-Quran. Mengkritik dianggap su'ul adab. Memuliakan manusia terlalu berlebihan. Ketaatan pada figur manusia melebihi batas fitrah wajarnya. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian berlebihan memujiku, sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam." Hadis riwayat Bukhari. Jika Nabi saja melarang berlebihan mengkultuskan dirinya, maka siapapun selain Nabi lebih tidak layak dimuliakan secara berlebihan, apalagi sampai mengkultuskan. Bahkan awal mula sejarah manusia tersesat bermula dari zaman Nabi Nuh. Berhala dibuat sesuai nama tokoh pada masa itu, yang mana berhala itu awalnya adalah orang-orang yang salih. Namun penghormatan yang berlebihan berubah menjadi penyembahan. Dan akhirnya, sejarah berhala dan simbol terus berlanjut, bahkan hingga hari ini. Tanda-tanda kerusakan akidah. Menghalalkan yang haram dengan label agama. Contoh fenomena. Perbuatan yang dilarang dibungkus cinta suci. Kegiatan kebatilan dibungkus atas nama adat. Syirik disebut kearifan lokal. Ritual menyimpang disebut wasilah. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram." Surat An-Nahl ayat 116. Namun sering kita jumpai, agama yang seharusnya dijalankan sederhana dan penuh hikmat justru diperumit oleh manusia sendiri. Dan inilah keberhasilan iblis yang menyesatkan melalui ideologi manusia. Islam adalah segala solusi kehidupan, bukan menjadi hambatan atau beban hidup. Namun kini banyak muslim yang menyimpang, namun ia tak menyadari apa yang ia perbuat menyimpang. Dan itulah hasil karya iblis yang sangat halus. Ajaran Nabi tidak perlu ditambah, apalagi diperumit. Yang perlu hanyalah ditaati dengan hati yang bersih. Agama dijadikan identitas, bukan ketaatan. Akhlak rusak, namun nama Islam dipakai. Akidah dikorbankan. Inilah keberhasilan terbesar iblis, menjadikan agama sebagai bendera golongan-golongan tertentu, bukan sebagai solusi hidup manusia yang sesuai perintah Allah. Kesimpulan akhir, jin perusak ideologi bekerja secara halus, panjang, dan konsisten. Target mereka bukan tubuh, tapi tauhid. Penyimpangan agama modern bukan kebetulan. Banyaknya kesesatan berlabel agama adalah indikator keberhasilan godaan jin. Namun Allah menutup dengan janji, "Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak punya kekuasaan atas mereka." Iblis. Surat Al-Hijr ayat 42. Arti dari firman itu sangat jelas. Sesungguhnya hamba-hamba Allah tidak punya kekuasaan atas tipu daya iblis. Maka, orang yang berilmu luas, yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dan mau memahami isinya, akan memahami situasi dan pada akhirnya sulit dikuasai iblis, sebab ia memiliki pengetahuan untuk membentengi akidah. Walau demikian, iblis akan tetap senantiasa menggodanya dengan berbagai cara dari segala arah. 3. Iblis dan keturunannya. Sistem kerja anak cucu iblis. Allah berfirman, "Iblis dan keturunannya." Surat Al-Kahfi ayat 50. Ini menunjukkan dengan jelas, iblis berkembang biak, memiliki anak, memiliki keturunan, keturunannya punya peran berbeda-beda. Dalam athar,
atau riwayat sahabat dan tabi'in disebutkan jin juga memiliki kecondongan atau hobi. Ada jin yang hobi mengganggu sholat, ada yang hobi mengganggu akhlak, ada yang hobi merusak rumah tangga, ada yang hobi menanamkan was-was, ada yang hobi menggiring pada syahwat berlebih. Ini bukan kerja acak, tapi kerja sistematis yang sulit dinalar logika manusia. 4. Ifrit, jin kuat dan kasar. Allah menyebut Ifrit dalam kisah Nabi Sulaiman. Berkata seorang Ifrit dari golongan jin, Surat An-Naml ayat 39. Ciri Ifrit, fisik dan energi kuat, cepat, kasar, agresif, cocok untuk tugas berat. Ifrit bukan pemimpin ideologi, tapi pelaksana lakangan. Analoginya, Ifrit seperti pasukan khusus. 5. Marid, jin liar dan sangat sombong. Marid dikenal sebagai jin besar, sangat angkuh, sulit dikendalikan, pembangkang ekstrim. Biasanya tinggal di laut, wilayah ekstrim, tempat terpencil. Jika Ifrit adalah tentara elit, Marid adalah pemberontak brutal. 6. Qorin, jin pendamping manusia. Ini bagian paling penting dan paling sering disalahpahami. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak seorang pun dari kalian kecuali telah ditugaskan baginya seorang qorin dari jin." Hadis riwayat Muslim. Asal qorin. Qorin ditugaskan sejak manusia lahir. Ia bukan pilihan manusia. Ia bukan jin liar. Ia terikat khusus pada satu individu. Qorin tidak berpindah-pindah manusia. Fungsi qorin. Qorin tidak menyakiti. Qorin juga tidak menampakkan diri. Tugas qorin hanya satu, membisiki. Bagaimana cara kerjanya? Masuk melalui pikiran, menguatkan hawa nafsu, membuat dosa terasa wajar, membuat kebaikan terasa berat. Contoh, menunda sholat karena malas tanpa ada dasar, membenarkan kebohongan kecil, meremehkan dosa, menganggap taubat bisa nanti. Jadi, qorin bekerja halus, sangat halus. Apakah qorin bisa dikalahkan? Rasulullah SAW bersabda, "Qorinku telah masuk Islam." Artinya, qorin bisa dilemahkan, bukan dimusnahkan, tapi dikendalikan dengan iman. Cara melemahkan qorin, dengan cara berzikir atau terus-menerus ingat Allah, salat, membaca Al-Quran, keikhlasan, dan berilmu dibarengi iman. Jadi orang beriman bukan tanpa qorin, tapi qorinnya tidak mendominasi. Ini pengertian penting. Qorin bukanlah khodam, qorin bukan penjaga, bukan pembantu spiritual. Jika ada yang mengaku, qorin saya baik, membantu saya, padahal itu pasti jin lain yang menipu. 7. Jin muslim yang taat tidak menggoda manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Jin, ada jin saleh, ada jin yang lurus, ada jin yang taat. Ciri jin muslim, beribadah, tidak mengganggu manusia, tidak membantu sihir. Mereka hidup, tapi memilih tidak bersinggungan dengan manusia dan tidak terlihat. Gambaran sistem kehidupan jin secara sederhana. Tingkatan dan golongan jin. Jin muslim, taat, selamat. Jin durhaka, iblis, perencana ideologi, anak cucu iblis, pengatur strategi. Jin bersifat setan, pelaksana godaan. Jin ifrit, kekuatan lapangan. Jin marid, liar dan ekstrim. Qorin, bisikan personal. Kesimpulan kunci, ini paling penting. Jin hidup dalam sistem, bukan liar. Setan adalah status, bukan jenis. Iblis hanya satu. Tidak semua jin jahat. Manusia beriman lebih tinggi derajatnya. Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak punya kekuasaan atas mereka." Iblis, Surat Al-Hijr, ayat 42. Untuk membentengi diri dan keluarga dari godaan iblis, maka bekali diri dengan memperkuat akidah dan ilmu Al-Quran dan hadis. Jika manusia beriman dan berilmu, maka benteng itu akan lebih kokoh. Sebab jin dan golongan iblis senantiasa menyesatkan anak turun manusia. Maka bekali diri, anak turun dan keluarga dengan ilmu dan iman. Wallahu a'lam bisawab.